di atau harus saya sampaikan juga ini. Kalau target kita di tahun 2022 itu kita punya target namanya outstanding loan itu 5,7 triliun. Jadi tapi target saya bisa tumbuh 30%. Jadi kalau 5,7 itu cuma sekitar 18%. Jadi target kami itu 30. Jadi kalau pun meleset dikit-dikit lah. Jadi 26, 27 kan gitu kan. Jadi udah pasti exit, sudah pasti lewat tuh yang 18%. Kemudian mana yang menjadi fokus kita? Tentu kalau portofolio bisnis memang digadai. Tapi sekali lagi masyarakat itu beda. Kita ini nggak bisa ngomongin gadai. Mungkin teman-teman lihat, bapak mau pegadaian masih malu katanya. Kayak nggak punya uang aja, tapi tidak. Kita punya kafe, namanya The Gade Coffee. Bisa teman-teman media nanti pertemuannya nggak lewat dan kita ke warung kopi saya. Kopi saya enak itu, kopi The Gade. Kalau yang sudah coba ya, di mana kayaknya di mana bisa ada di Salemba, ada di Kementerian ini, ada di Kebayoran Baru, di Bekasi. Kayaknya kita sambil ngopi di The Gade lebih sip kayaknya. Ya kalau di sini kan pasti kopinya lain lah. Saya yakin kopi kami enak karena udah namanya fun learning. Jadi bisa dicoba nanti. Gathering kita berikutnya Pak Humas di The Gade. Ya. Favorit saya tuh Pak Fun Learning Pak. Terus masuknya memang dari yang lain-lain, dari orang mau pergi haji, dari investasi emas, baru kemudian Gade. Saya mau kasih ilustrasi gini. Kenapa tadi saya yakin banget masyarakat itu menyimpan emas itu sudah sejahtera. Tapi kan orang bingung, Pak, kita aja udah nggak cukup buat hidup sehari-hari. Masa saya suruh nyicil emas juga? Gimana sih triknya? Memang kalau untuk berinvestasi emas, triknya itu jangan di belakang, Pak. Kalau ibu-ibu itu pintar ya. Jadi kalau istri kita itu dikasih uang belanja, disuruh sampai akhir bulan, kemudian baru bayar emas, nggak cukup, pasti habis tuh. Tanya Mbak Citra, ya buat. Tapi hari ini ibu-ibu kayak Mbak Citra kan nggak sekarang lagi pandemi, dilarang pergi ke kafe-kafe, berarti kan mengurangi lipstick, mengurangi ongkos Grab, itu bisa buat nabung emas, ya kan? Itu terjadi. Saya ngomong ya, istri saya kurangi biaya lipstiknya, biaya ke kafenya, buat nabung emas. Jadi kalau mau nabung emas atau mau cicil emas itu di depan dari penghasilan kita sebelum kita kurangi uang belanja. Lupa kalau nanti akhir bulan kurang, di situ baru masuk gade ya. Tapi bukan jebakan Batman, apa jebak kita, tidak. Kalau dipaksa itu cukup biasanya. Tapi kalau ditunggu habis nggak akan cukup. Boleh Pak Citra coba gaji kita bulan ini kita belanjain dulu atau nyicil emas dulu. Dan ini sukses. Saya sosialisasikan di seluruh Indonesia, ini sukses. Karena kita itu kalau sudah dipaksa baru mau. Tapi kalau nunggu habis penghasilan nggak pernah cukup. Jadi itu cara masuk kita di Gade. Baru kemudian produk-produk lainnya. Namanya non Gade tadi. Jadi pertumbuhan kita di Gade itu paling tidak portofolionya 80% dari yang non Gade. Nah non Gade ini walaupun kecil-kecil tetap menyokong kontribusi kinerja kita di Kanwil Jakarta. Nah ini yang nanti mungkin butuh sosialisasi, misalnya di daerah Bekasi kan daerahnya pertanian. Ketika habis panen uangnya dikemanain? Kalau langsung pergi ke acara dangdutan selesai duit ya. Maka suruh beli emas sama Pak Tinggi, beli emas, dangdutan tetap, kan nggak boleh hilang, dangdutan tetap. Di daerah Rengas Dengklok sana sampai Kerawang nggak mungkin, itu udah tradisi tuh, habis panen dangdutan. Tapi kan nyawernya jadi kurang kan, karena sudah buat nyicil emas. Orang Kerawang kalau nggak nyawer nggak keren katanya, iya kan? Tapi ini karena kita memahami budaya setempat, budaya lokal. Terus bagaimana di daerah Bogor, di daerah Bogor tentu lain lagi. Nanti masing-masing kearifan lokal yang ada di sana itu yang kita kembangkan sehingga kita bisa kerjasama.
kedepannya malah saya aja gini, misalnya teman-teman media mau kumpul-kumpul sendiri, tapi bukan kami yang Pegadaian yang ngajak. Pak, kita mau kumpul-kumpul di Pegadaian. Sudah, bikin arisan senilai 3 kilo, acara kumpul-kumpulnya kami yang biayai. Jadi nanti akan kita bikin program gitu. Jadi nanti bilang saja sama Pak Aryadi atau Pak Dias, Pak kita mau kumpul-kumpul Pak di Degade, udah kami biayai, tapi nyicil emas Pak 3 kilo. Tapi rame-rame, bukan sendiri. Itu kita kembangkan ke alumni sekolah. Jadi teman-teman kita yang sekolahnya di Jakarta dulu punya alumni berapa, bisa reuni kan? Bisa reuni, bisa. Ini banyak lah nanti kita kembangkan ini. Saya rasa itu yang ya kecil-kecil. Jadi kinerja-kinerja ini mungkin bisa nanti dirilis kalau memang dibutuhkan oleh teman-teman. Tapi saya pikir komunikasi ini lebih interaktif ya. Sebenarnya yang saya ceritakan ini kan kondisi real yang ada di masyarakat, dihubungkan dengan kinerja kita di perusahaan Pegadaian di masing-masing area ini. Jadi kalau secara total target kita tuh harus tumbuh 18%. Itu cuma nyampe target. Kalau kita mau lebih target harus 30%, minimal 25 lah. Dan kami berharap tim kita dengan berbagai keunggulan produk-produk kita bisa disampaikan di masyarakat melalui teman-teman media. Saya rasa itu Mbak Citra kayaknya buka interaktif aja kalau Tepuk tangan lah. Boleh jadi Waringin mungkin ya. Kami persilakan Bapak Ferry. Oke, terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Haryawan. Saya baru sekitar 1 bulan menjabat sebagai Deputi Bisnis Area Jatiwaringin. Wilayah kami ini beririsan sama wilayahnya Bang Tinggi. Jadi saya mencakup Jakarta Timur dan sebagian Kota Bekasi. Jadi kalau yang di Jakarta Timur itu mencakup ada di Pondok Bambu, Jatiwaringin, Pondok Gede, dan juga Pondok Melati. Kemudian yang klaster di daerah Kota Bekasi ada di Pekayon, Galaksi, dan satu lagi ada di Kemang. Kemudian klaster berikutnya ada di Harapan Indah, Plaza TAB, Pondok Ungu, dan Keranji. Jadi ada 11 cabang mencakup 58 kantor. Nah, peran Pegadaian saat ini kami pengen eksis bukan hanya di bisnis gadai emas saja. Saat ini Pegadaian sedang berkompetisi dengan adanya pemain-pemain baru dari swasta yang khususnya memfokuskan di dekat kami di daerah Jatiwaringin itu penerima gadai yang non emas seperti HP, laptop, dan juga barang elektronik lainnya. Kami dalam bulan Februari ini sampai dengan Maret nanti ada program khusus bagi nasabah yang pengen nanti menggadaikan barang-barang yang saya sebutkan tadi, HP, laptop, kamera, dan juga TV LED, itu kita berikan bebas bunga, ya, bebas bunga untuk 10 hari pertama atau 15 hari pertama. 10 hari pertama untuk yang syariah dan 15 hari pertama untuk yang outlet yang konvensional. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami, nanti lebih jelasnya kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ferry. Dan selanjutnya ini ada dari Deputi Area Kramat Jati, KWL 8 Jakarta 1. Kami persilakan Bapak Alnafian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alnafiah Alius, biasa dipanggil Pak Al, Pak. Saya selaku Deputi Kramat Jati dan baru berdinas di Sawar ya Pak Ferry, termasuk juga baru September 2020 Pak di Jakarta ini, pindah dari Batam. Untuk area Kramat Jati ini kita ada sekitar 11 kantor cabang dan 70 outlet UBC-nya. Area Kramat Jati ini meliputi seluruh Jakarta Timur sampai ke Cibubur dan kota wisata. Itu wilayah kerja kami. Sama dengan Pak Tinggi juga dari Bang Ferry.
pertama itu adalah orang yang kelebihan dana, mereka bisa berinvestasi, dan orang yang kekurang dana bisa mereka mendapatkan modal kerja di pegadaian. Dan ketiga, melakukan pembayaran atau payment seperti perusahaan lain, perusahaan keuangan lainnya. Mungkin itu ya sebagai pengenalan awal dari area Kermajati. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alnafia. meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, termasuk Tambun, Cikarang sampai ke Kerawang sampai dengan Depok. Jadi area itu wilayahnya untuk area Bekasi, skopnya ya di area Bekasi itu mempunyai 80 outlet mulai dari Kota Bekasinya, kabupatennya juga sampai ke Cikarang, Tambun sama Cikarang. Ada 80 outlet siap melayani masyarakat untuk meningkat ke bawah. Ada 80 outlet ya Pak ya, yang sudah tersebar di area Deputi area Bekasi ya Pak ya. Ada konvensional, ada syariah ya, ada syariah, ada 18 outlet, sisanya adalah konvensional ya. Iya. Itu di area Bekasi. Jadi khusus untuk nasabah-nasabah yang ingin dilayani dengan akad atau berbasis syariah ada, juga secara konvensional juga ada. Jadi ada di daerah Kota Bekasinya, ada dulu daerah Cikarang juga ada di Jababeka. Oke, baik. Ada lagi mungkin Pak, yang ingin diberitahukan kepada masyarakat Ya, dan juga saya kira rekan-rekan ya ini? di area Bekasi itu siap ya melayani, tadi sudah disampaikan Yes. bermacam-macam produk ya, salah satunya core business-nya adalah Gade ya. Jadi Gade selain itu juga sekarang itu juga kita ada berbasis fidusia ya untuk kredit usaha ya, mulai yang dari 5 juta sampai 500 juta kita melayani bagi ya pengusaha-pengusaha yang butuh modal ya. Jadi kita melayani dalam bentuk bisa syariah maupun konvensional. Di samping itu juga ada berbasis yang kita untuk investasi ya, Mulia, ada juga kita bermacam-macam produk. Saya kira mulai tadi itu kalau untuk Gade mulai dari yang 100.000 kita layani, karena Oke. fungsi kita sebagai agen pembangunan pemerintah dikasih tugas. Jadi untuk Pegadaian area Bekasi siap melayani mulai dari Kota Bekasi sampai ke Kerawang sana. Baik, terima kasih banyak Bapak Tinggi Pertemuan